Kita semua tahu bahwa yang namanya nabung ini penting banget guys. Tetapi kadang-kadang godaan itu banyak banget kan ya di luar sana yang membuat kita jadi sulit nabung. Nah, hari ini saya coba bagikan beberapa tips dan trik gimana caranya yang bikin kamu bisa otomatis nabung atau dalam tanda kutip terpaksa nabung. So, stay tune sampai akhir video ini. Hello everyone, welcome back to Teta Mega TV channel. Our mission is to bring inspiration, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, di bidang relationship, dan juga kesehatan mental and also spiritual. Please subscribe to our channel. Dukungan kamu dengan subscribe, like, and share itu sangat-sangat kita hargain banget. Thank you ya. Kalau kamu udah ngikutin video-video kita sebelumnya terutama tentang manajemen keuangan ya, karena hari ini kita lagi ngebahas tentang manajemen keuangan. Saya tuh banyak ngebahas topik tentang pentingnya nabung ya. Kenapa kita penting nabung banget? Kelihatannya seperti hal yang sepele, tetapi dengan memiliki kebiasaan atau habit nabung, ini membuat kita memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, dan dengan uang yang sudah kita tabung, bila jumlahnya sudah mencukupi, kita suatu hari bisa menginvestasikan uang kita ke komponen-komponen lain atau alat-alat investasi lain yang lebih menguntungkan. Jadi oke banget kan, kita harus banget untuk mulai nabung. Nah, ada beberapa tips nih, trik untuk membuat kamu otomatis nabung. Nah, yang paling gampang, yang pertama yang saya lakukan adalah saving autopilot atau kamu menabung secara otomatis. Caranya gimana? Ada banyak nih beberapa bank yang menawarkan untuk menarik tabungan kamu secara khusus setiap tanggal tertentu dan lalu dimasukkan ke suatu tabungan lain yang punya bunga yang biasa lebih besar. Ya, ada yang menyebutnya Dream Saver. Ada yang dalam bentuk tabungan pendidikan asuransi masa depan ya. Biasanya itu intinya seperti ini. Biasanya itu ada satu goal, satu tujuan yang perlu kamu capai. Misalnya, tujuan atau goals kamu adalah untuk menyiapkan pendidikan anak-anak kalau kamu sudah berkeluarga. Atau tujuan menabungnya ini untuk berlibur ya. Nah, yang dilakukan oleh bank ini adalah membantu kita setiap bulan pada tanggal tertentu. Saya menyarankan di tanggal yang persis sama tanggal gajian kamu. Misal kamu gajian di tanggal 30. Ya, jadi setiap tanggal 30 begitu uang masuk atau ditransfer ya dari perusahaan atau kantor tempat kamu bekerja, uang itu sudah diambil sejumlah tertentu oleh bank, secara otomatis ditabungkan ke tabungan yang berbeda. Dan jumlahnya itu bagusnya itu bervariasi dan bisa dimulai dari jumlah yang sangat kecil. Misalnya dengan 100.000, 250.000 itu bisa mulai dilakukan dan mulai membuat habit menabung kamu itu ditumbuhkan di dalam diri. Yang kedua adalah recehan. Nah lo pernah dong sering kan kadang-kadang kita nih terima duit recehan kalau belanja ya, mau belanja di Swalaya, mau belanja di Indomaret, atau kadang-kadang kembalian kecil. 500 rupiah, 1000 ya, sekarang kalau koin paling gede 1000 ya, atau kalau uang kertas sampai 2000, kadang 5000. Biasakan untuk tidak menyepelekan uang-uang kecil ini, tapi kita bikin satu habit, punya celengan kecil, jadi balik nih ke masa lalu guys. Tapi ini efek banget loh, kamu punya celengan kecil di mana setiap hari nih kalau kamu udah pulang, kamu kosongin tuh dompet, tas gitu ya. Kalau cowok biasanya saku celana, kalau ada duit recehan dimasukin ke situ. Nah, istilah kata seperti kan kita biasa kan buang-buang aja tuh duit recehan. Kayak kita mau kasih ke orang atau apa ya. Kali ini kita kumpulin. Yang namanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kalau kamu membiasakan hal ini, satu hari mungkin setahun dari sekarang tiba-tiba celengan kamu udah gendut nih. Pas kamu bongkar dan kamu hitung, duitnya bisa lumayan loh guys. Dan kalau emang udah ada, duitnya jangan dipakai lagi untuk belanja, ingat. Tapi disimpan untuk tabungan-tabungan masa depan, ya. Yang ketiga, nah biasanya nih guys, terutama kamu yang udah dewasa dan udah punya kartu kredit. Kalau kita pakai kartu kredit tuh nggak berasa. Nah ini penyakit banyak orang, gue juga dulu begitu. Jadi aku ngaku dulu di depan. Nah kalau kamu memang udah niat banget nabung, apalagi kamu tipe yang kurang bisa mengendalikan diri dalam memakai kartu kredit,
Ini boleh banget kamu coba. Coba disimpan semua kartu kredit di rumah ya, dan kamu jalan kemana-mana hanya pakai cash only. Jadi hanya membayar segala sesuatu dengan cash. Memang sih ribet guys, gue tahu. Cash atau kartu debit juga boleh ya. Kartu debit lu jangan isi semua tabungan lu ya, jangan isi semua duit yang kamu terima dari gaji. Tetapi kamu pisahin. Kamu pisahin dalam arti, ini loh yang untuk pengeluaran saya rekeningnya berbeda dan ATM-nya juga jenisnya berbeda. Ya, seperti itu. Kamu cuma boleh habiskan sejauh di situ. Sejauh jumlah yang ada di kartu debit. Atau kamu cuma boleh habiskan sejauh yang ada di dompet kamu. Seperti biasa, sebelum melakukan itu, di-budget dulu ya guys. Dan setiap pengeluaran dicatat. Dengan cara melakukan cash only, kamu jadi tahu percis berapa banyak sebenarnya pengeluaran kamu. Dan kalau kita tahu percis, seringkali kita jadi nahan diri. Iya ya, gue udah banyak-banyakan nih. Waktunya nabung. Gitu ya. Jadi waktunya menahan diri. Jadi kita tidak kebablasan membelanjakan lebih daripada yang kita mampu bayar. Atau membelanjakan lebih dari yang sudah kita budgetkan di awal. Yang selanjutnya adalah mengatur kalau kamu dapat bonus atau komisi nih guys. Kadang-kadang kan nih, kalau kamu kerja di satu perusahaan atau bahkan kamu punya usaha sendiri. Kadang-kadang kita dapat rezeki lebih. Nah, rezeki yang lebih ini, kalau dia lebih daripada budget kita, biasanya nih misalnya kamu membuat budget untuk 5 juta per bulan. Nah, kali ini kamu dapat uang 2 juta tambahan, 3 juta, atau bahkan kalau dapat THR, dapat 5 juta lagi tuh. Nah, jangan pernah tergoda untuk langsung menghabiskan uang yang kamu dapatkan dari bonus atau komisi itu. Bonus atau komisi itu sendiri juga perlu dibudgetkan terpisah. Dan saya sarankan, dibudgetkannya itu berbeda caranya dengan yang penghasilan yang kamu biasa terima. Misalnya, kalau biasanya kamu terima gaji, lalu kamu budgetkan menabung hanya 10%. Tapi bonus, kamu boleh loh dibudgetkan untuk ditabung 50%. Ya, sehingga 50%-nya lagi kamu bisa belanjakan hal-hal yang lainnya. Ini adalah trik yang menabung yang banyak orang yang nggak sadar, terima duit main ngabisin. Padahal itu adalah duit yang sangat berharga sekali yang bisa kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi tabungan kita. Dan suatu hari bisa kita investasikan lebih baik. Satu lagi nih guys, tapi ini benar-benar perlu disiplin diri yang ketat banget. Itu no spending challenge. Jadi buat kegiatan menabung ini menjadi sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Salah satunya adalah mengadakan challenge atau ikutan, lu bikin sendiri deh kalau memang nggak ada. Atau kalau memang ada kamu bisa sama teman-teman atau grup, boleh banget ini dicoba. No spending challenge ini artinya kamu tetapin misalnya bulan ini saya berjanji tidak akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, atau misalnya gue benar-benar mau kurangin semua biaya entertainment gue, biaya hangout, biaya belanja baju, kurangin yang gak butuh ya. Caranya gimana? Nah, satu, lu hindarin deh mall. Jadi kita menghindari tempat-tempat yang bisa menggoda kita. Lalu juga kedua, misalnya kamu harus kreatif sendiri ya. Oh, mulai belajar masak sendiri. Kalau biasanya aku suka makan spaghetti di luar, sekarang coba deh caranya bikin spaghetti di rumah tuh seperti apa ya. Siapa tahu malah bisa jadi usaha baru kalau nanti masakannya enak, betul nggak? Jadi challenge yourself in a fun way, make a game gitu ya, untuk membuat kamu jadi lebih bersemangat nabung. Dan kalau bisa ajak teman-teman kamu, jadi bisa saling lomba. Nah, nanti pemenang lomba kamu bisa tentukan sesuatu yang menarik dan yang membuat kamu lebih bersemangat untuk nabung lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kalau kamu misalnya udah bosen, sebenarnya buat apa ya gue tabung ya? Di tabungan di sini bunganya cuma segini. Belajar untuk berinvestasi di bidang-bidang yang lain. Ya, jadi di jenis-jenis tabungan yang istilah kata lebih susah nih untuk tangan gatel-gatel untuk kocok-kocok. Ya, apa aja? Misalnya nih, kalau sekarang ini ada deposito, tapi deposito biasanya di bank-bank tertentu harus 10 juta ya, 5 juta, 10 juta kalau saya nggak salah. Tetapi ada juga instrumen investasi yang lain, misalnya seperti obligasi, ORI kalau yang sekarang-sekarang banyak ya. ORI itu di bank tertentu bisa dimulai hanya dengan 1 juta rupiah. Nah, jadi coba convert tabungan kamu, di mana tabungan ini bisa menghasilkan, tetapi kamu nggak bisa apa-apain, terutama pokoknya ya. Uang pokoknya itu kamu nggak bisa apa-apain, sehingga kamu bisa dalam jangka panjang mendapatkan hasil yang lumayan banget guys, dan tabungan kamu tetap utuh.
So, demikian beberapa tips yang bisa saya bagikan gimana caranya nabung otomatis nggak berasa. Semoga nggak berasa sih ya, kecuali ditentukan baru berasa. Oke, sampai di sini jangan lupa komen di bawah ini. Mungkin ada hal-hal atau tips atau trik lain yang saya kelupaan atau belum saya sebutin. Boleh banget guys, kamu sharing-sharing sama kita dan juga sama teman-teman semua yang nonton video ini untuk di masa kini dan di masa depan. And please subscribe, jangan lupa tekan tombol bel notifikasi. Kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang manajemen keuangan, tentang law of attractions, dan tentang banyak topik-topik di channel kita. Please check our other video as well. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.